Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rudi Renardi. Pada saat ini tanggal 27 Oktober. Ini merupakan biasanya di bulan-bulan di akhir-akhir kontrak konstruksi ya. Situ akan banyak titik-titik kritis atau titik-titik lancar gitu ya antara rencana dengan yang tercapai di lapangan. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang pengendalian waktu dalam pekerjaan konstruksi dan cara pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi. Nah, yang pertama kita lihat untuk prinsip pengendalian kontrak gitu ya. Kalau yang kita dapatkan dari LPKN itu terdiri dari lingkup. Ini ruang lingkupnya seperti apa gitu ya, surat perjanjian, seperti apa, terus biayanya perlu dilihat, ini perjanjian, surat perjanjiannya, SKK, surat-surat keluarannya dan harga, terus ketentuan dalam syarat-syarat SSKK dan spesifikasi das RMPK dan RKK. Nah, ini RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi dan rencana keselamatan kerja, akan dibahas di lain waktu. Juga tentang ketentuan waktu ya di surat perjanjian dalam kontrak itu ya, syarat-syarat khusus kontrak dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, ini waktunya. Nah, ini perubahan-perubahan ruang lingkup waktu dan mutu ini saling mempengaruhi. Kalau misalnya biaya tidak ada, ini akan terutama berdampak kepada mutu gitu ya, waktunya agak manjang, lingkupnya akan berubah. Jadi kalau lingkupnya berubah dari PPK misalnya, nanti akan berpengaruh terhadap biaya, mutu, dan waktu. Jadi ini saling keterkaitannya. Kalau waktunya misalnya ini di tengah-tengah sekarang ini masih sekitar 50%. Nah, ini kan ada percepatan, ini terutama bisa berhubungan ke waktu atau ke biaya dan lingkup gitu ya. Nah, ini saling berhubungan gitu ya. Perubahan-perubahan satunya akan saling berhubungan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam pekerjaan konstruksi itu kita dibagi-bagi terdiri dari fase-fase sebagai berikutnya. Ini ketika ke surat penunjukan penyedia barang jasa, itu terus rapat persiapan tanda tangan kontrak, terus ada kontraknya juga gitu ya, terus tanda tangan kontrak. Nah, ini dari SPPBJ ini 14 hari ya maksimal. Ini harus diperhatikan, dan di tengah-tengahnya itu pasti ada jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan itu adalah biasanya 5% ya. 5% dari nilai kontrak itu dari bank umum atau dari asuransi penyelenggara jasa penjaminan yang namanya itu sudah terdaftar di dalam OJK. Nah, terus juga ada penyerahan lokasi ya. Nah, ini PPK itu harus memperhatikan benar ini tahapan-tahapannya. Memang pekerjaan konstruksi itu sesuatu yang sangat rigid ya, dan banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui satu persatu dan dengan benar. Nah, ini antara penyerahan lokasi dan penyerahan personil, terus ke surat perintah mulai kerja juga itu 14 hari. Nanti juga di situ kalau misalnya memerlukan uang muka, terus pembayaran uang muka itu dilaksanakan. Jangan lupa untuk ada jaminan uang mukanya ya. Nanti akan dibayar ketika per termin di dalam pelaksanaan pembayaran progres kemajuan fisiknya. Dan juga di situ ada yang pertama adalah rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, di sini jangan lupa ini PCM ya, pre-construction meeting. Di sini ada itu 7 hari setelah maksimal untuk setelah SPMK dimulai. Misalnya di sini ada proses administrasi, persiapan serah terima lokasi gitu ya. Ada dan macam-macam sebagainya. Terus juga ini surat mulai kerja, di sini udah mulai kerja ketika konsultan pengawas itu mengecek gitu ya, menyepakati jadwal pelaksanaan pekerjaannya bersama kontraktornya. Itu disepakati di sini, kurva E-nya seperti apa, penanganannya seperti apa, rencana kerjanya seperti apa. Itu dilihat lagi dengan metodologi yang disampaikan pada waktu tender gitu ya. Terus juga mobilisasi nih. Mobilisasi ini biasanya mobilisasi peralatan segala macam gitu ya. Itu dalam 30 hari kerja maksimal udah ada gerakan gitu ya. Jadi tidak hanya menunggu uang muka ini. Kalau misalnya kontraktornya bonafide itu otomatis mobilisasi ya, alat bahan, direksi kit segala macam itu sudah dilaksanakan.
Dan juga kalau misalnya kalau perlu itu biasanya kita ada peneliti kontrak gitu ya, pengukuran bersama, pemeriksaan untuk disesuaikan dengan kesiapan dari lahan yang kita akan dilaksanakan. Nah, itu adalah dari tanda tangan kontrak ke FHO itu adalah masa kontrak ya. Nah, kalau masa pelaksanaan fisik itu di tanggal mulai kerja sampai ke serah terima pertama ini PHO ya. Preliminary handover. Kalau ini final handover. Nah, setelah itu di masa pelaksanaan ini tentunya ada rapat pemantauan, ada pembayaran prestasi, perubahan kontrak, ada showcase meeting, ada pemberian kesempatan. Ini ada tahap nanti kita akan jelaskan. Terus nanti di PHO itu nanti jangan lupa untuk ada pemeliharaan, ada untuk retensi ya. Terus juga ada perhitungan final, pengenaan denda, defect list dan inspection test dan macam-macam sebagainya. Terus juga untuk ini masa pemeliharaan ini biasanya selama masa umur konstruksi atau lebih gitu ya, bisa 6 bulan atau 1 tahun gitu ya untuk pemeliharaannya, sampai kepada serah terima aset untuk masa penanggungan kegagalan bangunan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang di sini nih ya, terutama di masa pelaksanaan kontrak. Ini kadang-kadang kita harus melaksanakan showcase meeting namanya. Itu karena misalnya nanti kita akan adanya gap gitu ya antara kurva S yang mereka buat dengan realisasi di lapangan, itu ada deviasi ya, ada penurunan kinerja atau ketercapaian target dari kurva S itu tidak tercapai. Nah, itu akan kita laksanakan showcase meeting. Nah, teman-teman sekalian, ini kita beberapa teori gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi telah dijelaskan juga untuk tidak dapat, nah ini apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan selama masa di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan, dengan demikian ya, penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada dengan disertai bukti-bukti, maka itu disebutnya peristiwa kompensasi ya. Jadi namanya itu peristiwa kompensasi. Ada juga peristiwa kahar dan juga ada peristiwa yang bukan peristiwa kahar dan kompensasi, itu dikenakan denda. Tapi kalau peristiwa kompensasi itu tidak dikenakan denda. Tetapi penyedia itu harus telah melaporkan nih. Jadi mereka ketika ada halangan-halangan yang akan menghambat pekerjaan, itu penyedia langsung membuat laporan gitu ya. Seperti peringatan, melaporkan kejadian bahwa nanti itu bisa dikompensasikan berapa hari gitu ya yang terjadinya kendala di lapangan itu berapa hari, misalnya dapat diselesaikan dalam waktu seminggu ya, nanti dikasih waktu kompensasi, peristiwa kompensasi itu selama seminggu tetapi tidak dikenakan denda. Nah, kita bicara sekarang tentang pekerjaan yang tidak selesai, itu bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi, itu dikenakan denda ya, tapi murni karena kesalahan atau kelalaian penyedia. Misalnya penyedia salah atau telat menyediakan bahan baku gitu ya, atau pekerjaannya sedikit. Nah, itu otomatis kena denda nantinya ya. Tapi bagaimana nih peristiwanya gitu ya, berita acara yang harus dipersiapkan atau langkah-langkah apa saja yang akan harus disiapkan, itu bisa nanti kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pengawasan pekerjaan itu, penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan gitu ya. Jadi untuk saling memantau antara perkembangan pekerjaan dan perencanaan. Atas sisa pekerjaan menindaklanjuti peringatan dini gitu ya. Nah, hasil pemantauan ini dituangkan oleh pengawas itu dalam berita acara rapat dan rekamannya diserahkan. Atau misalnya penjabat pengadaan PPK juga itu hadir juga, nggak apa-apa gitu ya. Bisa untuk mempercepat gitu ya. Jadi langkah-langkah laporan itu bisa dibuat langsung berita acaranya seperti apa gitu ya. Hal-hal yang perlu diputuskan, nah ini dapat juga memutuskan dalam rapat atau melalui pernyataan tertulis kesepakatan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini yang disebut peringatan dini. Peringatan dini adalah penyedia ini berkewajiban memperingatkan sedini mungkin pengawas atas peristiwa yang mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan harga kontrak, dan menunda penyelesaian pekerjaan. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini, cepat-cepat nih penyedia ini harus membuat peringatan dini gitu ya. Juga dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis, kalau misalnya lupa gitu ya,
penyedia juga, pengawas juga bisa menyampaikan itu, pernyataan juga ini harus segera mungkin disampaikan kepada penyedia. Nah, penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dengan pengawas untuk mencegah dan mengurangi dampak dari peristiwa kondisi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis, ya, apabila penyedia terlambat melaksanakan ini, tapi di luar bukan peristiwa kompensasi dan keadaan kahar, maka PPK itu harus memberikan peringatan secara tertulis tentang pemberlakuan ketentuan kontrak kritis. Nah, dalam peraturan Menteri PU itu disebutkan bahwa, atau di Perlem 12 juga sudah disebutkan bahwa untuk kontrak dinyatakan kritis itu dalam periode 1 disebutnya, ya, periode 1 itu antara rencana fisik dan ketika rencana fisiknya itu 0 sampai 7% dari kontrak gitu, ya, selisih deviasinya itu lebih besar dari 10. Nah, ini lebih besar dari 10. Jadi kalau misalnya antara rencana fisik dan realisasi fisik di lapangan itu lebih besar dari 10, itu masuk dalam periode 1. Ketika periode 2 itu disebutkan bahwa ketika rencana fisiknya itu sudah mencapai, harusnya gitu ya, mencapai 100 sampai 70 sampai 100, tetapi selisihnya itu keterlambatan realisasi fisiknya itu lebih mengecil lagi, itu 5%, ya. Jadi ketika deviasinya 5% itu masuk ke dalam peristiwa kontrak kritis, ketentuan kontrak kritis, ya. Nanti akan ada berita-berita acaranya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa akan kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah ini dalam periode 2 juga ini, ya, di antara 70 sampai 100 selisih keterlambatan fisik dan rencana kurang dari 5%, tetapi akan melampaui tahun anggaran berjalan. Nah, ini juga masuk ke dalam peristiwa kritis, ya, karena itu akan melampaui tahun anggaran. Ini siapa yang harus membayarnya gitu, ya, kalau terus berjalan sampai melewati tahun anggaran berjalan. Nah, itu yang disebut kontrak kritis, ya. Jadi kita 0 sampai 70 itu 10% gapnya. 70 sampai 100 itu kalau misalnya sudah besar dari 5% itu masuk ke kontrak kritis, tetapi juga bisa juga kurang dari 5%, tetapi melampaui tahun anggaran, ya. Misalnya udah di bulan-bulan sekarang gitu, ya, Oktober, November, Desember kan hampir diperkirakan kalau misalnya udah 80% udah di Desember. Nah, itu bagaimana nih penyelesaiannya, ya? Apakah penyedia itu diberi kesempatan itu di kontrak putus? Nah, itu harus kita terangkan lanjutannya. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksud deviasi itu ini, ya. Jadi di deviasi kalau 10% ini di periode 1 itu rencana fisik 0 sampai 70%, ini dikira-kira udah minus 11%. Nah, ini sudah harus dilaksanakan SOKOS meeting pertama gitu, ya. Rapat pembuktian pertama. Tentunya di angka-angka minus di sini kan minus 3 ini belum diperingatkan, ya. Ini karena baru 23%, ya, periode masih 0 sampai 70%, ini masih harus 10%. Nah, ini tapi kalau misalnya udah minus 3% ini seharusnya PPK itu dari 5% ini harusnya udah memperingatkan, ya. Ini nanti loh, hati-hati nih, nanti kurang 10%. Ini kan per minggu, ya, kita rapat, ya. Ini kalau PPK itu seperti itu. Ini deviasinya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau penanganan kontrak kritis itu dilakukan dengan rapat pembuktian, ya, atau SOKOS meeting atau SCM. Jadi keterangannya seperti ini. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, jadi artinya tadi, ya, memenuhi di atas 10% ketika rencana itu 0 sampai 70%, di atas 10%, itu PPK, ya, berdasarkan laporan dari pengawas memberikan peringatan secara tertulis kepada penyedia untuk menyelenggarakan rapat pembuktian tahap 1. Jadi ada, ya, bisa sekaligus suratnya untuk memperingatkan dan akan dilaksanakan SOKOS meeting tahap 1. Dalam SOKOS meeting tahap 1 itu, pejabat penantang kontrak, penyedia membahas menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai pada periode tertentu. Uji coba pertama nih, kalau biasanya kita seminggu gitu, ya, atau 10 hari gitu, ya, itu tergantung kita, misalnya ini kontraktornya udah dikasih waktu terus lambat-lambat terus gitu, ya. Nah, itu harus langsung dituangkan dalam periode tertentu. Misalnya ini kasih test case, ya, seminggu untuk SOKOS meeting tahap 1 gitu, ya. Nah, setelah penyedia gagal itu di tahap ke-1 gitu, ya, gagal, maka penandatang kontrak itu menerbitkan surat peringatan kontrak kritis
dan harus diselenggarakan STM2 yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu uji coba tertentu. Uji coba kedua misalnya setelah dituangkan berita acara itu, yang kedua diuji coba lagi nih, kasih waktu lagi seminggu ada perbaikan nggak. Kalau misalnya masih minus atau masih terus turun gitu ya, ya gitu secepatnya harus uji coba ketiga nih, uji coba kedua juga gitu ya, menerbitkan untuk uji coba ketiga. Nah ini setelah uji coba ketiga ini penanda kontrak menerbitkan surat kontrak kritis dan PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tentunya dengan mengesampingkan undang-undang tentang hukum perdata ya 1266 1267 KUHP. Ini tentang kontrak ya. Jadi untuk pemusatan kontrak secara sepihak. Nah, tapi apabila uji coba berhasil, namun dalam pelaksanaan selanjutnya kontrak dinyatakan krisis lagi, maka berlaku ketentuan STM awal. Jadi kalau misalnya berhasil kurang dari 10 gitu ya minusnya, itu kita terus peringatkan, tetapi harus kita pantau terus, dan itu masuk lagi ke STM 1. Jadi dari awal lagi gitu ya, diulang lagi. Ya tentunya capek gitu ya. Seminggu sekali kita rapat pastinya, tapi ya begitulah aturannya. Nah, juga di dalam pelaksanaan kontrak itu, apabila PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, dapat memberikan kesempatan kepada penyedia gitu ya. Jadi diberi kesempatan nih. Jadi hasil penilaian menjadi untuk memberikan kesempatan gitu ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Ini menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari. Ini maksimalnya ya. 50 hari kalender, dan setelah diberi kesempatan di atas belum dapat menyelesaikan, maka penandatangan kontrak PPK dapat memberi kesempatan dituangkan dalam adendum dengan masa berlaku, tentunya masa jaminan diperpanjang juga gitu ya, dan pemberian kesempatan kepada penyelesaian pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Jadi tahun anggaran berikutnya itu masih bisa terlampaui ya. Nah teman-teman sekalian, terus tidak memberikan kesempatan gitu ya. Kalau misalnya nggak usah diberi kesempatan gitu ya. Ini karena dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, jadi harus segera dipenuhi gitu ya. Sedangkan ini ditunda-tunda gitu ya. Dan juga menyatakan penyedia tidak sanggup gitu. Nah, pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang dalamnya mengatur itu waktunya gitu ya, berapa hari, tadi 50 hari ya. Kalau misalnya 30 hari selesai ya udah 30 hari selesai. Denda gitu ya, dengan denda ini terutama. Dan juga pengenaan sanksi itu denda ya, ini berjalan 1 per mil dari per hari ya, per hari. Terus juga perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan sumber dana untuk membiayai yang akan dilanjutkan ke tahun berikutnya. Nah ini makanya itu di dalam berita acaranya tentunya harus memberitahukan kepada pengguna anggaran atau kepala dinas ya, PA untuk ya supaya kalau misalnya ada keperluan dilanjutkan ke anggaran tahun berikutnya itu tidak bertanya-tanya mungkin ya, seperti laporan lah gitu. Jadi tetap koordinasi dengan pimpinan langsung itu sangat diperlukan. Nah teman-teman sekalian, ini kita dapat dari Kementerian PUPR ya. Jadi ini ada bagan alir bagaimana untuk dalam penanganan kontak kritis gitu ya. Jadi yang penjelasan pertama, ini yang pertama gitu ya. PPK melakukan penelitian terhadap progres mengidentifikasi pekerjaan dengan kontrak kritis terhadap kemajuan pekerjaan setiap periode mingguan atau bulanan terhadap kurva S gitu ya. Apabila dibutuhkan dapat dibantu juga oleh tim teknis. Ya, yang keduanya itu PPK menerbitkan surat peringatan pertama dan melapor kepada Kasatker gitu ya. Jadi PPK memberikan surat peringatan selamat-lambatnya 3 hari kalender diketahui kontrak kritis gitu ya. Ini nggak bakalan beres nih, udah lambat gitu ya. Yang kedua adalah melaporkan secara tertulis kepada Kasatker dan atasan langsungnya. Nomor 3 itu penyedia jasa menerima surat dari peringatan tersebut dan mempersiapkan untuk SCM gitu ya. Pembuktiannya seperti apa nih, ada kendala di mana gitu ya. Yang keempat adalah PPK melakukan rapat pembuktian dengan ketentuan sebagai berikut. Diselenggarakan paling lambat 7 hari sejak diterimanya laporan dari PPK. Terus juga membahas uji percepatan yang disusun oleh penyedia untuk melakukan uji coba tahap 1
periode uji coba satu yang disepakati paling lama ada 30 hari. Jadi paling lama 30 hari ya untuk uji cobanya. Tapi kalau misalnya waktunya itu sudah mepet, itu biasanya kita 1 minggu gitu ya. Kalau 1 minggu progresnya tidak menggembirakan, ya sudah kita langsung lagi SCM2. SCM2 tidak menggembirakan, langsung SCM3 gitu. Jadi harus cepat-cepat supaya dampak dari keterlambatan ini bisa diminimalisir gitu ya. Juga untuk di yang poin 4 ini PPK juga menerbitkan berita acara pembuktian gitu ya, pembuktian berita acara SCM tahap 1. Nah, ini yang kelima adalah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan uji coba gitu ya. Kalau maksimalnya kan 30 hari gitu ya. Kalau misalnya berhasil ya syukur, ini langsung ke poin A ya. Kalau gagal ini kita menentukan yang ke-6 itu adalah menerbitkan surat peringatan kedua ya, mengundang penyedia jasa untuk melakukan rapat dan selambat-lambatnya 3 hari setelah masa uji coba berakhir. Jadi ketika uji coba berakhir itu langsung maksimal 3 hari ya. Kalau seminggu ya besoknya gitu langsung kasih surat lagi. Kan bikin surat itu gampang ya. PPK bisa langsung bergerak cepat sehingga penyelamatan konstruksinya itu bisa lebih optimal gitu ya. Ini yang ke-7, si penyedia jasa itu menerima surat peringatan dan mempersiapkan harus mempertanggungjawabkan sebagai rapat di pembuktian atau di SCM gitu ya. Nah, ini yang 8 adalah rapat pembuktian SCM tahap 2. Ini diselenggarakan 7 hari sejak diterimanya laporan dari PPK. Selambat-lambatnya juga membahas program percepatan oleh penyedia ya, membuat program percepatan bagaimana untuk mengejar ketertinggalan, misalnya menambah tenaga kerja gitu ya, menambah jam tenaga kerja, menambah personilnya, menambah anggaran gitu ya, menyiapkan bahan-bahan kerja yang siap dilaksanakan di lokasi tempat konstruksi dan lain sebagainya. Dan yang dia adalah menerbitkan berita acaranya juga ya. Nah, sekarang yang ke-9 itu PPK melakukan evaluasi ini terhadap pelaksanaan uji coba tahap 2 gitu ya. Paling coba itu maksimal 30 hari juga, tetapi itu maksimal bisa seminggu ya udah laksanakan lagi. Misalnya di hari kerja kita hari Seninnya, nanti Senin depan atau hari Selasa depannya kita melaksanakan SCM lagi. Sedangkan yang ke-10 itu apabila penyedia gagal melaksanakan uji coba, ininya PPK menerbitkan surat peringatan ketiga mengundang pengguna jasa melakukan rapat SCM dan melapor juga kepada pimpinannya gitu ya, ke atasan langsung selambat-lambatnya 3 hari setelah uji coba berakhir. Jadi jangan sampai telat, itu langsung uji coba lapor gitu ya. Nah, selanjutnya di poin 12 itu PPK melakukan rapat pembuktian tahap ketiga gitu ya. Rapat ketiga dengan ketentuan diselenggarakan 7 hari sejak diterimanya laporan, terus membahas program percepatan apa saja oleh penyedia untuk melakukan uji coba. Ini kalau PPK-nya sudah kesel kan ya, udah nggak ada progres, tetapi mudah-mudahan di uji coba ketiga ini kontraktornya dapat suntikan dana segar gitu ya, mungkin bisa lanjut kembali mengejar progres yang ketertinggalan. Nah, ini periode uji coba yang disepakati juga dicari ini gimana berhasil atau tidak gitu ya. Kapan nih mengadakan SCM lagi, Sokos meeting, sehingga disepakati berapa persen untuk bagaimana ketercapaian ketika uji coba itu dilaksanakan di tahap 3. Yang ke-13 ini ketika PPK melakukan penilaian uji coba kurun waktu 30 hari, apakah berhasil atau tidak gitu ya. Kalau gagal itu yang ke-14 itu PPK menerbitkan surat peringatan uji coba kepada penyedia dan melaporkan kepada pimpinan gitu ya. Kepala Satker itu ya kepala bidangnya gitu ya, atau misalnya kepala kantornya, ini kepala dinasnya gitu ya, seperti itu. Ini kalau di proyek seperti itu. Tapi kalau di dinas atau di pemerintah daerah ini PPK bisa melapor kepada pimpinan langsungnya, KPA atau kepala dinasnya. Jadi lakukan PPK dengan diketahui Kasatker itu melaporkan kepada kepala dinasnya gitu ya, meminta pertimbangan penyelesaian kontrak kritis selambat-lamanya 3 hari. Jadi ya mungkin kalau ini kan kepala dinas ada
adminnya gitu ya, sekalian di sinkronkan gitu ya pembuatan suratnya, jangan sampai terlalu lama juga. Yang ke-16 adalah kepala kantor itu melakukan konsultasi kepada Dirjen Bina Marga kalau ini ya di Kementerian PU untuk memberikan pertimbangan. Jadi kalau kepala dinas bisa melaksanakan, kalau di daerah itu bisa mencantumkan memberikan pertimbangan kepada APIP ya. Kepada APIP ini bagaimana nih, udah dikasihkan short meeting ketiga, ini minta pendapat, misalnya udah putus aja. Nah, itu bisa sebagai dasar PPK untuk mengadakan pemutusan kontrak secara sepihak ya. Terus yang ke-18 ini PPK melapor kepada kepala kantor untuk menyampaikan kepada dirjen. Nah, kalau kita mungkin di dinas PPK melaporkan kepada PA atau KPA dan disetujui atau ditembuskan kepada inspektorat ya kalau di daerah. Seperti itu teman-teman sekalian untuk prosedur pemutusan kontrak. Dan di berita acara Showcase meeting ini, Showcase meeting tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu isinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi berapa berita acaranya itu ada peserta yang rapat. Jadi tentunya yang pesertanya gitu ya dibuktikan dengan absen gitu ya, atau foto-foto absensi. Jadi ada daftar hadir gitu ya, daftar hadir, terus ada foto-foto, ada video juga mungkinnya kalau perlu, itu sangat penting. Terus jalannya rapat seperti apa, dipimpin oleh PPK, keterlambatannya sekarang berapa persen gitu ya kalau di tingkat 1 ini. Terus permasalahannya apa sih di lapangan, peralatan menurut pengawas seperti apa gitu ya, pengawasan peralatannya kurang Pak, kelas PAU-nya ini nggak ada nih, kebutuhan materialnya jarang, lambat gitu ya. Nah ini kebutuhan tenaga kerjanya juga masih kurang. Nah ini kan harus bagaimana menyelesaikannya nih, langkah-langkahnya. Nanti ada kesimpulannya seperti apa, apakah dilanjut atau tidak gitu ya. Nah ini salah satu contoh pemutusan kontrak gitu ya. Kepada yang terhormat, ke kontraktornya gitu ya, PT apa, di mana gitu ya, tentang hal pemutusan kontrak. Dengan hormat menunjuk pekerjaan paket apa gitu ya, dengan kontrak tanggal berapa, itu capaian targetnya berapa persen gitu ya, setelah mencapai waktu pelaksanaan itu sampai berapa persen. Uji coba pertama itu kapan, lalu uji coba kedua bahwa sesuai SSKK tasal berapa gitu ya, penyedia itu gagal dalam melakukan uji itu, dan juga maka saudara kami akan melakukan pemutusan kontrak berlaku 14 hari kalender diterbitkan dengan keputusan ini. Saudara mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan SSKK. Nah ini hak dan kewajiban itu artinya tetap dibayar gitu ya, berapa bangunan yang telah jadi itu dibayar, tentunya setelah diaudit ya sama APIP gitu, inspektorat, atau kita meng-hire instansi yang menangani seperti seperti untuk perguruan tinggi gitu ya, yang mempunyai lab konstruksi gitu untuk mengukur berapa yang harus layak dibayar gitu ya, termasuk kerugian negara. Nah, teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat gitu ya untuk pemutusan kontrak. Mudah-mudahan bermanfaat bagaimana cara-caranya, berita-berita apa saja yang harus dilaksanakan, daftar simaknya juga ada banyak gitu ya, ada sekitar 43 langkah kalau tidak salah itu yang harus dipenuhi oleh seorang PPK dalam rangka untuk mengeluarkan surat keputusan pemutusan kontrak. Tetapi itu semuanya akan bertahap gitu ya, ada 43 format. Kalau teman-teman sekalian itu namanya ada di deskripsi ya, nanti kalau misalnya perlu di-download. Tetapi kalau di-download ini tidak dikendalikan gitu ya, jadi harus ada permintaan tertulis kepada Dirjen Bina Marga, tetapi kita bisa modifikasi gitu ya untuk keperluan ya, prosedurnya hampir sama lah gitu ya. Intinya dalam pekerjaan konstruksi jadi ada peringatan dulu 3 kali gitu ya kalau perlu. Kalau menurut salah satu nama sumber sebetulnya 1 kali juga kalau misalnya sudah tidak yakin, PPK bisa untuk memutus kontrak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita siapa tahu seminggu gitu ya, seminggu dikasih waktu gagal 3 kali, ya udah itu
tidak diampuni lagi untuk diputus kontrak dan di blacklist tentunya ya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam SSKK. Nah, buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan apa-apa saja yang telah dilakukan, misalnya berita acara, daftar hadir ya, foto-foto itu. Siapa tahu nanti ada audit gitu ya, nanti kita bisa dapat menjelaskan kenapa kita sampai putus kontrak gitu ya, seperti itu. Jadi kita di pihak yang cukup kuat. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dalam pertemuan kali ini tentang penanganan kontrak kritis dan pengendalian waktu dalam pekerjaan konstruksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode tentang konstruksi yang akan datang. Terima kasih. Sekali lagi, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.